Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I will say thank you for visiting our presentation video. Let me introduce myself and my partner. My name is Nurul Korea as moderator and the second presenter, and my friends Lailatul Fitria as the first presenter. And the next Lulu'ul Mutawarrikoh and as the third presenter, and Ulfatul Nikmatillah. We are from a second group. Will be explained about argumentative essay. Oke, langsung saja kita beralih ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh presenter pertama. Okay, here I'm Lailatul Fitria as the first presenter. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang argumentatif esai. Nah, apa sih argumentatif esai itu? Nah, but before it, kita akan menjelaskan tentang keywords dari argumentatif esai tersebut. Jadi, argumentatif esai ini memiliki 4 keywords. Nah, the first keyword, thesis statement. An argumentative essay states clearly which side you stand for, often mention the opposing point of view. Thesis statement, esai argumentatif menyatakan dengan jelas sisi mana yang akan kita pertahankan, seperti itu. Atau pada tesis statement ini sering menyebutkan sudut pandang yang berlawanan, seperti itu. Contohnya seperti pernyataan seperti ini. Curfew laws are unfair and should applies. Nah, untuk menjadikannya tesis statement, kita memerlukan opini kita atau argumen kita pada pernyataan tersebut. Jadi, jika kalimat pernyataan tersebut seperti ini, despite the claims the curfew laws are necessary to control juvenile gangs. Nah, ini adalah subordinating structure. Menjadi opposing opinionnya. Menjadi opposing opinions atau pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita. Nah, pendapat kita ini pada kalimat yang berwarna hijau ini. Jadi seperti ini. Curfew laws are clearly unconstitutional. Seperti itu. Pada kalimat yang berwarna hijau ini adalah independent clause-nya, yaitu the writer opinions-nya, seperti itu. Opini dari penulis menyanggah pendapat awal atau pernyataan awal kalimat, seperti itu. Nah, untuk keywords yang kedua yaitu rebuttal. To point out problems with the other side's supporting reason in order to prove that your opponent's opinion is not right. Sanggahan. Nah, sanggahan untuk menunjukkan masalah dengan alasan pendukung pihak lain untuk membuktikan bahwa pendapat lawan Anda tidak benar. Nah, argumentatif ini berisi sebuah sanggahan. Untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan masalah dengan alasan pendukung pihak lain itu membuktikan bahwa pendapat lawan kita itu tidak benar. Jadi di sini kita berargumen menyanggah dari argumen seseorang, memberikan argumen kita dan mengeklaim bahwa argumen dari lawan kita itu adalah salah atau seperti itu, adalah salah. Jadi kita membenarkan argumen kita, memberikan argumen kita dengan diikuti oleh bukti-bukti yang akurat. Bukti ini sebagai support dari argumen kita, seperti itu. Nah, yang ketiga isu, subject or problem which people are thinking and talking about.
masalah. Nah, subjek atau masalah yang dipikirkan dan dibicarakan orang. Subjeknya atau topiknya itu yang dibicarakan orang. Nah, jika kita tidak setuju dengan pendapat itu, jika kita tidak setuju dengan pernyataan tersebut, maka kita akan menyanggah seperti itu. Menyanggah dari pernyataan seseorang atau argumen seseorang seperti itu. Nah, yang terakhir, keywords yang terakhir yaitu argument, a disagreement or the process of disagreeing. Argumen, ketidaksepakatan atau proses ketidaksetujuan. Nah, argumentatif esai ini mengandung sebuah ketidaksepakatan dari pernyataan lawan seperti itu, atau proses ketidaksetujuan kita. Makanya kita berargumentasi untuk memberitahu. Nah, esai ini untuk memberitahu kepada pembaca bahwasannya kita itu tidak setuju dengan pendapat seseorang, dan dalam saat kita berpendapat maka kita perlu memberi support pada argumen kita yaitu bukti-bukti. Okay, next. An argumentative essay contains 5 key elements. These are: yang pertama, an explanation of the issue, penjelasan tentang masalah tersebut. Jadi, esai ini mengandung penjelasan dari masalah tersebut. The second yaitu pernyataan tesis yang jelas. Argumentatif esai itu memiliki pernyataan tesis yang jelas yang mengarah pada sudut pandang kita, begitu. Oke, yang ketiga, a summary of the opposing argument, ringkasan argumen yang berlawanan. Jadi ketika kita menulis argumen, maka argumen pada lawan kita akan diringkas dan kita akan menyanggah dari argumen tersebut. Yang keempat, rebuttal to the opposing argument, sanggahan untuk argumen yang berlawanan. Nah, di situ setelah kita memberikan argumen lawan, kita mengetahui argumen lawan atau kita sudah menaruh argumen lawan, maka kita akan menyanggah argumen lawan dengan argumen kita. Yang terakhir yaitu your own argument. Jadi yang terakhir ini adalah argumen kita sendiri. Jadi tidak boleh menaruh argumen seseorang atau mengcopy argumen seseorang. Di sini kita harus memberikan argumen kita sendiri. Seperti itu. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Qori'ah. Saya akan menjelaskan tentang argumentative essay. What is argumentative essay? A type of essay that presents arguments about both sides of an issue. Apa sih argumentative essay? Nah, ini dari judulnya saja kita bisa tahu bahwa di situ mengandung kata-kata argumen, yang berarti bahwa suatu essay yang menyampaikan pendapat-pendapat kita yang disertai dengan bukti. Nah, tujuan dari argumentative essay ini ada dua. Yang pertama, use to persuade the reader that your opinion correct. And the second one, opinion is clearly stated rather than appearing neutral. Jadi di sini at the end of the argumentative essay, kita nanti akan menunjukkan di mana stand posisi kita itu, di mana kita nanti mempengaruhi orang-orang supaya dapat menerima pendapat kita terhadap suatu isu-isu tertentu.
Fokus dalam argumentative essay ini terdapat dua, yaitu yang pertama, opinion, yang merupakan opini kita atau opini pribadi kita yang disertai dengan data-data dan juga fakta yang juga terdapat menurut para ahli. Yang kedua yaitu debatable claim. Klaim itu apa? Nah, kalau teman-teman sudah pernah membuat essay, maka klaim ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi, klaim ini merupakan suatu isi statement. Nah, bagaimana sih cara meyakinkan pembaca kita bahwa memang stand posisi kita itu yang paling baik agar pendapat kita itu disetujui oleh semua dan menyatakan pendapat kita itu adalah yang benar. Maka kita harus memberikan data-data yang tepat dan juga mendukung dengan klaim atau posisi kita. Yang pertama, klaim itu bisa didukung oleh yang pertama studies, news, yang ketiga expert, dan yang keempat statistik. Statistik itu merupakan data-data yang berupa angka. Expert merupakan data-data menurut para ahli, dan yang ketiga news berupa berita-berita terkini, dan studies berupa penelitian. Nanti di penyampaiannya kita bisa menyampaikan dari salah satu dari keempat ini. Bisa juga berupa fakta yang kalau misalkan teman-teman melihat fakta di sekitaran atau juga fenomena di masyarakat. Dan itu juga bisa dimasukkan. Oke, yang selanjutnya adalah organization of argumentative essay. Nah, hal ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, block pattern. Yang kedua, point by point pattern. Block pattern ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, introduction. Yang kedua, body. Yang ketiga, conclusion. Introduction ini berupa explanation of the issue and statement. Yang kedua, body. Body ini terdiri dari dua bagian, yaitu blok pertama dan blok kedua. And then yang terakhir, conclusion. Sama seperti block pattern, point by point pattern juga memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama introduction, yang kedua body, dan yang ketiga conclusion. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Luluul Mutawarriko. Here I would like to explain you about structure argumentative essay. Yang pertama introduction, kemudian body paragraph, dan yang terakhir adalah concluding paragraph. Baiklah, kita membahas yang pertama, introduction. The first paragraph is introductory paragraph. It presents the problem and gives the background information necessary for the argument and the thesis statement. Jadi, the introduction itu terdiri dari satu paragraf yang berupa explanation the issue, background information, dan thesis statement. Thesis statement atau klaim kita, yang mana posisi kita entah itu setuju atau tidak setuju dengan isu-isu yang akan dibahas. Nah, biasanya isu yang dibahas ini adalah isu yang debatable. Jadi dalam argumentative essay itu, isu yang diangkat adalah isu yang debatable. Kemudian di sini ada contoh dari arranged marriage. Di sini diawali oleh beberapa kalimat pengantar. Many cultures believe in arranged marriage. Arranged marriage usually exists in the country of this culture, dan seterusnya. Dan diakhiri oleh I believe that arranged marriage should not exist in the United States because it is a free country, depression could occur, and it prevents to love. Jadi kalimat terakhir ini adalah tesis statementnya penulis. Tesis statementnya ini adalah claim.
klaim kita, posisi kita, entah setuju atau tidak setuju dengan isu yang dibahas. Nah, di sini di introduction ini membahas isu mengenai perjodohan dan penulis memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak menyetujui dengan adanya arranged marriage ini dengan beberapa alasan, yaitu karena free country, depression could occur, dan preference to love. Dan nanti pasti pada body paragraf yang pertama pasti akan membahas tentang free country. Pada body paragraf kedua pasti akan membahas tentang depression could occur. Dan body pada paragraf ketiga pasti akan membahas tentang preference to love. Bisa diingat ya, diperhatikan lagi. Kalimat terakhir ini adalah thesis statement, yang mana thesis statement ini adalah posisi kita, posisi penulis terhadap isu yang dibahas, entah itu setuju atau tidak setuju. Sekarang berlanjut ke body paragraph. At the beginning of each paragraph, state and support your claim, and then present and acknowledge or respond to a counter argument. Jadi di body paragraf ini bisa terdiri dari 3 paragraf atau lebih. Dan di paragraf pertama dan kedua atau di body paragraf pertama dan kedua ini berisi support argumen kita, support dari klaim kita. Nah, di body paragraf nanti akan diawali oleh topik sentence yang berisi reason kita. Dan kemudian dari topik sentence tersebut akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya untuk mensupport argumen kita, untuk mensupport reason kita, yang bisa berupa data, bisa berupa fakta, bisa berupa penelitian, contoh, statistik, dan lain-lainnya, agar mensupport statement kita, klaim kita. Dan nanti pada paragraf yang ketiga atau keempat ini agak berbeda dengan essay lainnya, karena kan kalau essay biasanya itu kan di body paragrafnya semuanya mensupport, tapi kalau di argumentative essay ini nanti kita menyampaikan pendapat lawan, kita menyampaikan sudut pandang yang berlawanan dengan pendapat kita. Kita melihat dari sisi lawan kita. Kira-kira kalau klaim kita seperti ini, nanti akan di-counter seperti apa? Nah, dengan mengetahui counter tersebut, kita sudah bisa menyiapkan data-data yang digunakan untuk melawan counter argumen tersebut. Sehingga pada akhirnya tetap klaim kita lah yang terbaik. Sehingga kita tetap mendukung klaim kita, begitu. Nah, di sini ada contoh body paragraf pertama dan kedua. First, I am against arranged marriage in the United States because it take away the freedom. Jadi, pada body paragraf pertama, penulis membahas tentang free country, take away the freedom. Nah, ini adalah reason penulis mengapa ia tidak setuju dengan adanya arranged marriage. Dan untuk mensupport argumennya, pastinya di sini diperlukan bukti, bisa berupa fakta, bisa berupa penelitian, bisa berupa contoh. Dan di sini penulis menyertakan buktinya untuk memperkuat atau untuk mensupport reasonnya dia. For example, I have a friend who is part of the Indian culture, but he is American race. Although his parents live in America, they still force my friend into a marriage against his free will. Jadi ini adalah support atau ini adalah support klaim penulis. Ini berupa fakta di lapangan untuk mensupport reasonnya dia. Nah, selanjutnya di body paragraf yang kedua, sama ya dengan body paragraf yang pertama, pasti di awal paragraf penulis akan menyebutkan reasonnya. Akan menjelaskan reason yang kedua, yaitu cause depression. Nah, untuk memperkuat reasonnya ini, untuk memperkuat argumennya, penulis memberikan data, memberikan bukti. Nah, di sini to illustrate, my next door neighbor have an arranged marriage.
The wife explained to my mother that she is very depressed because she did not marry someone she loved. Nah, di sini diceritakan berarti data yang digunakan adalah bukan penelitian, bukan pendapat ahli, bukan data berupa angka, melainkan fakta, temuan-temuan di lapangan. Nah, fakta-fakta inilah yang akan mensupport reasonnya dia ini. Selanjutnya, nah ini yang saya jelaskan tadi di body paragraf yang ketiga atau keempat ini akan agak berbeda karena di sini di first paragrafnya ini penulis akan menyampaikan pendapat lawan, akan menyampaikan sudut pandang yang berlawanan. Bisa kita lihat ya, tulisan yang berwarna biru ini, some may argue that through arranged marriage could help women out of poverty and gain wealth. Jadi di sini pendapat lawan itu menyetujui dengan adanya arranged marriage. Nah, sedangkan kita adalah lawannya, kita adalah posisi tidak menyetujui dengan arranged marriage, dan kita harus melawan klaim tersebut. Kita harus melawan klaim dari lawan kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan bukti, memberikan fakta, bisa berupa fakta ya, bisa berupa penelitian, bisa berupa contoh. Nah, di sini sudah jelas penulis untuk menguatkan argumennya, untuk melawan, penulis memberikan memberikan data, memberikan bukti di sini. Penulis menyebutkan bahwa 78% karena perjodohan wanita masih miskin gitu, dan mereka juga kehilangan cinta sejatinya. Nah, di sini akan menguatkan argumen kita. Argumen kita apa? Argumen kita tidak menyetujui dengan adanya arranged marriage ini dengan menyertakan bukti. Yang terakhir adalah concluding paragraph. The conclusion of an argument typically return to the thesis, summaries to main idea, and may make a call for action. Jadi di paragraf penutup ini kita listed ulang, kita menampilkan kembali reason-reason kita di body paragraf tadi, dan di sini sudah tidak muncul ide baru lagi. Dan di kalimat penutup kita akan meyakinkan pembaca bahwa memang pendapat kita lah yang terbaik, bahwa memang pendapat kita lah yang harus dipilih, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya juga. In conclusion, there may be specific reason why arranged marriage exists. However, I am fully against them existing in America. Jadi di sini penulis restate klaimnya. Jadi di sini penulis menyampaikan kembali klaimnya dia ya. Menuliskan lagi klaimnya, mengapa dia tidak menyetujui arranged marriage, dan meringkas reason-reasonnya di sini. Nah, terus di closing statementnya, di kalimat terakhir, penulis meyakinkan pembaca bahwa pendapatnya lah yang terbaik. Dari closing statement ini bisa membuat pembaca cocok, usaha membuat pembaca yakin atau condong dengan pendapat kita. I think enough for me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, maybe enough from us, and thank you for watching this video, and forgive us if there is mistake. Mohon maaf jika ada penjelasan yang sulit untuk dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.